Ketika kita berbicara tentang aspek politik hukum dan aspek kebijakan pemerintah, maka sesungguhnya ini yang menjadi problem bagi sebagian wilayah di Provinsi Maluku kaitannya dengan penetapan daerah-daerah tertinggal oleh pemerintah. Indikator dan subindikator yang menjadi dasar bagi penentuan suatu daerah untuk ditetapkan sebagai daerah tertinggal, ini problem tersendiri bagi kita di Maluku. Ketika kita melihat aspek karakteristik wilayah, aspek aksesibilitas, aspek kemampuan daerah, itu sangat berpengaruh bagi kita di Maluku. Kenapa? Karena ada perlakuan ketidakadilan dari pemerintah, terutama di dalam perumusan kebijakan politik perundang-undangan. Dengan karakteristik wilayah kepulauan dan kemampuan pembiayaan daerah yang minim, sudah barang tentu akan berdampak terhadap bagaimana kemudian pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi ini berkaitan dengan standar dan ukuran secara nasional. Nah, problem ini semestinya menjadi fokus bagi pemerintah pusat untuk kemudian melakukan intervensi kebijakan yang lebih memadai yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dan bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada aspek penguatan pada potensi-potensi unggulan daerah untuk bisa dikembangkan menjadi salah satu modal untuk pengembangan strategi wilayah. Ya, kita telah berkali-kali menyatakan keberatan kita terhadap aspek regulasi kita yang tidak terlalu berpihak kepada karakteristik wilayah. Indikator kesulitan tingkat geografis di Maluku itu sangat berpengaruh terhadap aspek pembiayaan pembangunan di daerah. Belum lagi kita minim sarana prasarana. Nah, oleh karena itu kita juga mengharapkan agar pemetaan terhadap indikator dan subindikator yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu merata dan bisa menjangkau wilayah-wilayah yang ada pada timur Indonesia seperti Maluku. Kita cukup prihatin ya, 6 kabupaten di Provinsi Maluku masuk sebagai penetapan daerah tertinggal tahun 2020 hingga tahun 2024. Sebab kalau kita bandingkan misalnya dengan provinsi pecahan Maluku adalah Maluku Utara ya. Itu dari 8 kabupaten itu kan sisa 2 kabupaten yang tertinggal di sana, yaitu Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliaba. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah sekira dalam proses percepatan pembangunan di Maluku ini. Dari sisi manajemen dan kapasitas, 2 faktor ini sekira sangat mempengaruhi. Apakah selama ini tata kelola pemerintahan kita sudah cukup efektif ya dalam memaksimalkan atau mengakselerasi percepatan pembangunan di 6 kabupaten ini? Sekira ini perlu evaluasi total yang menyeluruh terhadap 6 kabupaten itu. Meskipun sekira dengan penetapan desa tertinggal ini berdasarkan PP tahun 78 ya, tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah tertinggal itu akan mendapatkan perhatian khusus ya dan afirmasi ya dari sisi anggaran untuk percepatan pembangunan. Nah, oleh karena itu saya kira 2 hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah tentu pelibatannya segenap dan seluruh komponen masyarakat perlu digerakkan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana bahu-membahu dalam membangun dan keluar dari zona dari tertinggal ini. Yang kedua, dari aspek tata kelola pemerintahan, saya kira dinamika politik harus dikurangi ya.
karena saya kira ini juga tidak sangat produktif ya dalam proses pembangunan di daerah. Demikian pula adalah faktor yang paling penting juga adalah meminimalisir tingkat kebocoran anggaran ya. Kita tahu bahwa ada 25 kepala desa yang dipenjara karena kasus korupsi ADD. Begitu juga saya kira KPK telah merilis ya, ada kurang lebih 115 indikasi kasus korupsi di Maluku ya, sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya kira ini adalah PR yang cukup berat saya kira untuk Maluku, bagaimana kita bisa keluar dari zona ini.